Renungan Selasa 9 Desember 2025. Allah tak menghendaki umat pilihannya hilang. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudariku terkasih, apa perasaan yang muncul ketika barang penting atau seseorang hilang? Perasaan muncul adalah perasaan kecemasan, kepanikan, kesedihan, kerinduan, frustrasi, kebingungan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Perasaan-perasaan ini muncul karena kasih dan belas kasihan. Bila manusia saja memiliki perasaan seperti ini, apalagi Allah pencipta kita. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus berbicara tentang suasana kerajaan surga, perumpamaan yang diangkat adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Mengapa Yesus mengangkat perumpamaan ini dan apa pesan yang mau disampaikan kepada para muridnya? Di hadapan para muridnya, Yesus mengajukan pertanyaan, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudariku terkasih, dari pernyataan ini di satu pihak Yesus ingin memancing reaksi dan perasaan para muridnya akan kasih dan belas kasihan mereka terhadap sesama yang hilang. Mereka dituntut untuk memiliki sikap belas kasih, kepedulian, dan pengorbanan. Di pihak lain, Yesus ingin menunjukkan sikap Allah yang sesungguhnya tentang tindakan Allah sebagai gembala yang baik, yang peduli dengan semua orang dan memiliki prinsip keselamatan untuk semua orang. Allah akan meninggalkan yang tidak sesat dan pergi mencari yang sesat sampai menemukannya. Ia tak akan menghendaki agar salah satu di antara mereka hilang. Dari dua sikap ini Yesus ingin menekankan inti sikap dan pemberlakuan Allah bagi manusia, bahwa Allah tidak pernah memikirkan perbuatan dosa manusia. Biarpun manusia berdosa, berusaha untuk meninggalkan, lari dari hadapannya, namun Allah selalu berusaha untuk mencari dan menemukannya. Prinsip kasih ditempatkan di atas segala-galanya. Manajemen kasih berlaku dan digunakan Allah bagi semua orang, baik orang baik maupun orang berdosa. Bukan berarti Allah memaklumi dosa, tetapi Allah merindukan umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Pertobatan seorang yang berdosa membawa sukacita besar dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sikap Allah dan tuntutan Yesus bagi kita bila ada umat yang hilang meninggalkan gereja? Kita juga dituntut untuk memiliki sikap kasih, kepedulian, dan pengorbanan bagi sesama yang hilang. Peran kita sebagai gembala yang baik harus sungguh dipertanggungjawabkan. Artinya, bukan hanya menjabat status gembala yang baik bagi sesama, tetapi tidak memiliki kepedulian atas sesama yang hilang, yang jauh dari Tuhan. Kita harus memiliki sikap seperti Allah, peduli dan mengasihi semua orang termasuk orang berdosa, mereka yang hilang dari hadapan kita. Kita hadir untuk menyalurkan berkat Allah yang nyata, menjumpai sesama yang hilang, menegur, menasihati, dan membimbingnya. Dan bila ada yang meleset dan jauh dari dosa dan jatuh dalam godaan dunia, diarahkan untuk kembali ke jalan yang baik dan benar. Dan bagi yang berdosa diberi pengampunan. Mari kita pergunakan masa Advent ini untuk mencari domba-domba yang hilang dari lingkungan komunitas gereja dan rumah kita. Bila mereka kembali bertobat dan hidup sebagai anak-anak Allah dan mengasihi dan Allah mengasihi mereka, maka akan ada sukacita yang besar dalam gereja, dalam keluarga, dan juga dalam kerajaan surga.